Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Liputan 6 Pagi Akhir Pekan bersama saya Muhammad Akhir dan Anastasia Putri. Iya, tadi di segmen pertama kita sudah membahas soal teroris, kemudian di segmen kedua ini kita akan beralih ke kasus yang masih terjadi di Papua terkait penembakan di PT Freeport. Tim Laboratorium Forensik Pusat dan Polda Papua kemarin menggelar olah tempat kejadian perkara terkait penembakan 5 anggota BRIMOB 15 Juli lalu. Ya, dalam olah TKP yang berlangsung terungkap saudara kemungkinan terjadi kontak senjata antara anggota BRIMOB dan pelaku penembakan. Setelah sempat tertunda karena cuaca berkabut, tim laboratorium forensik dari Mabes Polri dan Polda Papua Jumat siang melakukan olah TKP di Mile 54, kawasan pertambangan Freeport, Timika, Papua. Olah TKP ini terkait penembakan terhadap anggota BRIMOB yang sedang berpatroli tanggal 15 Juli lalu. Olah TKP ini adalah yang kedua setelah olah TKP pertama di Mile 51. Dari olah TKP ditemukan bekas peluru di bagian kaca depan, beberapa selongsong peluru pada ban depan, serta puluhan selongsong peluru di dalam mobil milik PT Freeport Indonesia yang digunakan 5 anggota BRIMOB berpatroli 15 Juli lalu. Kuat dugaan sempat terjadi aksi saling balas pada penembakan itu. Diego Batmomolin melaporkan dari Timika, Papua. Kita beralih ke kasus TKI yang kini tengah telantar di Arab Saudi. Saudara, sepertinya ratusan TKI di kolong jembatan Jeddah, Arab Saudi masih harus menunggu lebih lama. Ya, pasalnya pertemuan antar instansi terkait penanganan para TKI kemarin ternyata belum menghasilkan langkah yang nyata. Tak tanggung-tanggung, 15 instansi berembuk di Departemen Luar Negeri. Namun sepertinya belum memberi harapan bagi ratusan TKI yang telantar di kolong jembatan Kandara, Jeddah. Sangat menyedihkan bahwa karena ulah mereka dari motif keberangkatannya, kemudian selama ini menjajakan diri untuk menjajakan maksudnya duduk diri di bawah jembatan, pinggir jalan, siap dengan koper untuk melakukan ulah demonstrasi kasar di negara orang. Padahal para TKI itu mengejar mimpi di negeri orang ketika pemerintah negeri sendiri tidak memberi harapan. Arab Saudi jadi tempat berlabuh setelah Malaysia. Data Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mencatat tahun lalu terdapat 594.000 WNI. Sementara Konsulat Jenderal RI di Jeddah memprediksi jumlahnya 2 atau 3 kali lipat. Umumnya menjadi pembantu rumah tangga. Buktinya 60% dari 2 juta pembantu di Saudi berasal dari Indonesia. Sayangnya banyak TKI yang datang ke Saudi menggunakan visa umroh dan tiket sekali jalan, atau habis masa izin tinggal dan kabur dari majikan karena kasus penyiksaan atau terbuai gaji lebih besar. Bukan melulu salah TKI, seringnya malah jadi korban sindikat bangsa sendiri. Menurut TKI, anggota sindikat itu ada pula di Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Itu dipastikan, kalau KJRI tidak. Ya. Kalaupun nanti ada laporan staf KJRI, ya silakan saja laporkan ke kita siapa namanya dan bagian apa. Memang harus ada langkah tegas untuk memutus mata rantai kisur pengiriman TKI sehingga tidak ada lagi kisah WNI telantar di negeri orang. Tim Liputan 6 melaporkan. Ya, saudara, tinggal di kolong jembatan di Kandara memang tidak pernah terbayangkan oleh para TKI di Jeddah, Arab Saudi. Ahmad Nursalam salah satunya. Ya, saudara, Ahmad Nursalam merupakan mantan sopir yang beroperasi di Jeddah ini sempat tinggal selama 2 minggu di kolong jembatan karena Konsulat Jenderal tidak peduli dengan masalah yang dihadapinya dengan sang majikan. Tinggal di kolong jembatan di negeri orang tidak pernah dibayangkan oleh para TKI. Sebagian besar dari mereka bermasalah dengan majikannya sehingga terpaksa lari ke tempat ini. Salah satunya adalah Ahmad Nursalam. Ia pernah tinggal di kolong jembatan di Jeddah, Arab Saudi selama 2 pekan. Sebelumnya Nursalam sempat mendatangi Konsulat Jenderal RI di Jeddah, namun pengaduannya tidak ditanggapi. Jalan satu-satunya kita lari kepada KJRI, Bu. Dalam hal ini KJRI Jeddah. Nah, kita melaporkan hal-hal yang kita alami, tetapi kurang mendapat tanggapan yang positif lah. Menurut Nursalam, masalah TKI terlantar tidak akan muncul bila TKI benar-benar dilindungi, seperti halnya Filipina yang sangat memperhatikan tenaga kerjanya. Kita kurang mendapat perlindungan hukum lain dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para pekerja yang berasal dari Filipina. Jadi contohnya, mereka datang ke Arab Saudi, lalu tiba di airport Jeddah, mereka dijemput oleh staf kedutaannya,
diantarkan sampai ke rumah majikan supaya apa? Supaya KJRI punya data lengkap atau kedutaan Filipina punya data lengkap, status majikan dan lain sebagainya. Apapun alasannya para TKI ini tinggal di kolong jembatan, seharusnya pemerintah tidak membela diri tanpa ada upaya serius untuk menyelesaikan masalah para pejuang devisa ini. Lianika Tanjung dan Taufik Maru melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke kasus lain, saudara. Kasus pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional Serpong Tangerang yang melibatkan Prita Mulyasari ternyata kembali dan ini masih bergulir. Iya, Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang karena mengabulkan surat perlawanan atau verset dari Jaksa Penuntut Umum. Baru saja bernafas lega setelah keluar penjara dan dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik melalui surat elektronik, dalam putusan sela PN Tangerang, Prita Mulyasari harus kembali berurusan dengan hukum. Menghadapi kasus ini, Prita menyatakan kesiapannya untuk kembali menjalani persidangan. Saya juga harus bicara dengan kuasa hukumnya, Pak OJK Negeri, soal itu. Dari situ mungkin saya baru bisa tahu gambaran ke depannya sendiri gitu ya. Apa sih yang harus saya tempuh atau harus saya lalui gitu dengan keputusan dari Pengadilan Tinggi Banten menilai ada kekeliruan hakim saat memberikan putusan sela karena salah memahami pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pemberlakuan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sementara jaksa menyatakan siap. Penilaian dari Pengadilan Tinggi, Majelis Pengadilan Tinggi, terdapat kekeliruan di dalam penafsiran pasal 54. Di mana di dalam pasal 54 tersebut ayat 1 menyebutkan bahwa undang-undang ini berlaku semenjak diundangkan. Jadwal sidang lanjutan belum diagendakan, namun bagi Prita Mulyasari muncul rasa cemas. Akankah nantinya sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik ini akan membebaskan atau menjebloskan dirinya ke dalam tahanan? Abdul Rosid, Agus Faisal Karim, dan Taufik Muharam melaporkan dari Tangerang dan Serang, Banten.